Menara Syariah PIK 2, ikon Islamic Financial Center terbesar se-Asia Tenggara. Berlokasi di CBD PIK 2, 1 menit dari Gate 1 Tol PIK 2. Dekat pusat wisata dan kuliner. Dilengkapi lobi elegan, ruang kerja modern, serta sarana ibadah Masjid Al-Khairiyah. Menara Syariah PIK 2, pilihan untuk meningkatkan citra bisnis Anda. Didukung oleh Syukran katsiran, terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdallah Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar, masih dari Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk. Kita akan sama-sama belajar terkait dengan bulan suci Ramadan yang tak hanya menjadi bulan maghfirah dan penuh rahmat, namun juga sekaligus sebagai bulan pendidikan dan pengembangan untuk akhlak kita umat muslim. Prof, tadi paparan yang sangat indah dari Rasulullah yang mencontohkan di bulan suci Ramadan ini begitu mulia akhlak beliau, dan memang sejatinya Rasulullah itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tafadhol, Prof. Iya. Kota Madinah itu kan sebetulnya nama aslinya itu Yathrib. Yathrib itu banyak teori tentang hal perubahan nama ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa terambil dari kata Asiris. Asiris itu di hilir sungai Nil, ada pengungsian besar-besaran karena tidak tahan dengan penderitaan kekejaman Fir'aun. Pada waktu itu maka dia nyebrang ke Laut Mati, mencari perkampungan baru di kawasan padang pasir itu. Maka perkampungan itu disebut dengan Yathrib. Dia mengambil nama kampungnya di Mesir sana. Ada lagi yang mengatakan dari Yathrib itu semacam koin ya. Tapi kalau saya sih cenderung mungkin yang pertama ya, karena biasakan transmigrasi itu. Misalnya transmigrasi di Bali ke Sulawesi Tenggara, nama desanya di Bali itu dia pindahkan juga menjadi nama desanya juga di situ. Nama kecamatannya di Jawa Tengah dipindahkan kecamatannya di Sulawesi Barat itu misalnya kecamatan Wonomulyo ya. Kemudian juga di Papua sana itu diambil nama kecamatannya di Jawa menjadi nama kecamatan pula juga di situ itu. Nah, jadi itulah. Nah, lalu konotasinya adalah daerah orang kalah. Jadi Nabi itu suka pencitraan positif ya. Jadi Nabi kita ganti namanya Yathrib menjadi Madinah. Madinah itu artinya madani, tempat berbudaya. Lawannya itu Badawa. Kalau Badawa itu primitif, madani itu berbudaya. Madani itu sama dengan artinya al-hadarah. Kalau hadarah itu hadir, dulu masih saya ingat waktu di sekolah itu Nasaruddin Umar hadir, I am here, saya di sini. Jadi menetap di tempat. Karena masyarakat Arab dulu kalau musim panas tiba dia lari ke utara, gulung kemahnya. Tapi 6 bulan berikutnya ya ketika musim dingin tiba dia gulung kemahnya pindah ke bagian selatan lebih hangat. Bagaimana bisa membuat suatu kebudayaan kalau masyarakatnya nomaden, pindah-pindah tempat? Nabi menancapkan kita permanen di sini. Masyarakat yang permanen di tempat itu disebut madani. Nah, masyarakat melakukan pendidikan pencerdasan umat di masjidnya itu dipakai sebagai tempat untuk mendidik masyarakat. Ya, di bawahnya itu ada kelas-kelas, bahkan ada penginapan yang dikelola oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah itu direktur eksekutifnya kalau bahasa kerennya ya. Pundi-pundi itu dipisahkan, ada pundi-pundi tentang zakat, ada pundi-pundi tentang wakaf, ada infak, ada hibah, ada sedekah, ada jariyah, ada luqata, ya, ada fai harta rampasan atau ghanimah. Kemudian juga ada pundi juga yang disebut dengan mudarabah musyarakah.
ya hasil transaksi dan sebagainya. Kemudian ada juga penginapan untuk dari kampung lain, penginapan dari internasional tamu VIP juga lain. Nah, jadi pengelolaan space Masjid Nabi yang sedikit itu yang digunakan Abi Hurairah untuk efisien efektif, luar biasa. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana banyak orang datang ke masjidnya Rasulullah untuk belajar. Nah, kita juga di sini nanti di Masjid Al-Ikhlas ini ada kajian-kajian, mungkin sesudah duhur, sesudah salat asar, ada pengajian-pengajian di sini. Kemudian juga sesudah salat tarawih, sebelum salat tarawih sudah salat isya. Di sini juga kita akan ada pengaturan-pengaturannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar daripada tradisi Rasulullah di Madinah. Bulan Ramadan itu betul-betul bulan produktif. Kenapa disebut bulan produktif? Semua peperangan Rasulullah yang terjadi pada bulan suci Ramadan menang mutlak. Ya. Dan semua perencanaan yang dilakukan Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan itu sukses. Jadi sejarah Islam itu adalah sejarah bulan suci Ramadan. Prestasi-prestasi penaklukan pernah kita bahas dulu ya. Tapi saya ingin kita fokus pada kesempatan ini. Mari kita menjadikan at-ta'dibul akhlak, pendidikan akhlak di bulan suci Ramadan ini. Tadi disebutkan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bukan mulai dari nol. Dan bukan juga membuldozer nilai-nilai yang sudah lama itu dibuang semuanya, enggak. Itu kerugian besar kalau kita merontokkan, meruntuhkan, mengusir atau menghilangkan kebudayaan yang sudah ada. Apa yang bagus kita pertahankan, apa yang lebih bagus kita terima. Jadi Nabi itu bukan mulai dari nol. Innama bu'itsu liutammima, aku diutus untuk menyempurnakan. Ada hadis lain lagi mengatakan bahwa ibarat sebuah rumah itu ada genteng yang belum dipasang. Aku bertugas untuk memasang genteng yang belum dipasang itu. Jadi bukan mulai merontokkan semua bangunan yang ada, mulai membangun dari nol, itu bukan. Itu terlalu kerugiannya banyak banget. Jadi kita itu peradaban itu dibangun dari bawah sampai ke atas, dilanjutkan oleh para nabi. Pembangun peradaban dulu kan nabinya Islam juga, nabinya Allah juga, itu Nabi dan Nabi Ibrahim, anak cucunya nanti itu ada yang namanya Nabi Musa yang membawa agama Yahudi, ada nanti anak cucunya lagi Nabi Isa membawa agama Nasrani, ada lagi anak cucunya versi istri yang keduanya itu turunannya Nabi Ismail, turunan Ismail itu nanti melahirkan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Saya kira begitu. Baik, syukuran jazilan Prof telah mengingatkan kita semua akan pentingnya bagaimana di bulan suci Ramadan ini tidak hanya bulan untuk kita rebahan aja, mentang-mentang tidur adalah ibadah, tapi juga di kesempatan emas bagi kita untuk terus menuntut ilmu, untuk memperkaya hasanah Islam kita agar bisa berujung pada akhlakul karimah yang kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, bagi audiens saya jamaah di sini untuk bisa bertanya langsung kepada Prof Nazar di sini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Haja Ina dari dari Masjid Ta'lim Nur Alifah, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Prof, saya mohon izin bertanya, karena bulan suci Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan, maka pertanyaan saya, apa saja aspek pendidikan yang Allah tanamkan melalui puasa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Prof. Pertama, Bapak Ibu sekalian ya, Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya mengendalikan diri melalui puasa. Ya, menekan nafsu, menekan pikiran, jangan terlalu liar kemana-mana, menekan keinginan, menekan. Jadi kalau siapa yang mampu mengendalikan, menjinakkan dirinya sendiri, maka itu adalah ciri-ciri manusia sukses. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengajarkan bagaimana caranya beribadah dengan baik. Apa itu sholat tarawih, ya. Apa itu i'tikaf, apa itu sholat lail, apa itu buka puasa, bagaimana caranya untuk berpuasa. Itu pembelajarannya di
pada bulan suci Ramadan. Di samping itu juga ada pembelajaran untuk bagaimana menciptakan keluarga sakinah. Ya, ada pendidikan untuk calon orang mau kawin itu kan. Ada yang mau kawin, ada semacam kursus. Kalau di sini Kementerian Agama itu kursus calon pengantin lah. Pranikah. Jadi kalau kita memang ada kumpulan masyarakat seperti ini, paling bagus untuk dijelaskan siapa ibu-ibu yang punya uang sekian itu sudah harus memberikan zakat malnya, zakat profesinya. Siapa yang punya kambing di atas sekian maka itu harus mengeluarkan zakatnya. Ya. Siapa yang ada utang puasanya tahun lalu belum diinikan, ya harus digantikan sebelum Ramadan itu tiba. Jadi pembelajaran fikih ibadah dilakukan di masjid, pembelajaran keterampilan dilakukan di masjid, pembelajaran kebahasaan dilakukan di masjid, bahkan juga untuk pengajaran sahabat-sahabat senior itu di bulan suci Ramadan. Ramadan itu datang berbagai macam daerah itu ya. Karena pada masa Nabi itu belum terlalu luas umat Islam itu berkembang ya. Hanya masih kota Mekah, Madinah, Yaman, Baghdad, kemudian Syria. Tapi pada masa Umar itu Islam itu berjaya itu sampai menyeberang ke Afrika, Mesir, ya Sudan, kemudian Lebanon, ya, kemudian menyeberang sampai ke India, menyeberang sampai ke Persia, dan juga sampai ke Indonesia pada masa Utsman bin Affan. Itu sudah ada pedagang Arab menginjakkan kakinya di Indonesia ketika akan menuju ke China. Waktu yang paling bagus untuk memberikan pembelajaran fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasat, dan berbagai macam disiplin-disiplin keilmuan pada bulan suci Ramadan. Iya. Baik, syukran Prof. Sudah mengingatkan kita bagaimana bulan suci Ramadan ini sarana yang paling tepat untuk beragam pembelajaran. Tadi pembelajaran pengendalian diri, pembelajaran bagaimana melakukan ibadah dengan baik dan benar, dan juga terakhir bagaimana pembelajaran ini bisa banyak sekali berimpak pada akhlak yang akan diharapkan menjadi akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Taib, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.